Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah di siang hari ini, di tempat yang mulia ini. Allah kembali kumpulkan kita untuk sama-sama kita belajar ya. Dan tema bahasan kita kali ini spesial ya. Ini kasus yang paling banyak saya tangani. Jadi banyak kita itu mengalami stres. Jadi stres itu adalah sebuah keniscayaan. Apa maksudnya keniscayaan? Setiap orang, mau orang toleh, mau orang soleh pasti ngalamin. Mau orang tua, dewasa, anak-anak pasti ngalamin stres gitu. Jadi stres ini sebuah keniscayaan gitu. Yang menjadi masalah buat kita adalah sejauh mana jiwa ini kuat. Ya, ketika kita mengalami sebuah perubahan, ya, mendapatkan sebuah ujian dari Allah. Kalau lagi ngumpul begini, apalagi nanti makan siang, ngumpul-ngumpul, kita tenang, itu biasa. Yang kita patut evaluasi adalah ketika kita dapat ujian, dapat sebuah masalah, sejauh mana jiwa ini bisa tenang dan bisa kuat menjalani ujian tersebut. Karena banyak orang ketika tidak ada masalah dia baik. Tetapi ketika diuji, ya, baik dengan kebaikan maupun dengan keburukan, berubah jiwanya. Sedih dia, galau. Bahkan jangan sampai naudzubillah ketika kita nggak paham ini, akhirnya kita jadi depresi. Ya, merasa bahwa hidup kita ini sial, merasa beban kehidupan kita tuh berat. Ya. Jadi insya Allah kita akan bahas bagaimana agar jiwa kita ini bisa tenang, tidak guncang dan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan ketika kita Allah uji dengan sebuah permasalahan gitu. Nah, banyak orang berpikir bahwa hidup ini akan flat, akan baik terus. Faktanya, ya, ternyata nggak seperti itu. Kita pasti akan diuji ya, hingga akhir hayat kita. Dan ujian itu akan terus ada. Jadi memiliki jiwa yang tenang, bagaimana kita memahami, bersikap terbaik terhadap semua kondisi takdir hidup kita, itu yang penting kita pahami. Dan saya berwasiat, berpesan kepada jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, agar materi ini nanti di-share juga ke anak-anaknya gitu. Karena kasus terbanyak, kedua, ya, setelah yang saya baik tangani masalah rumah tangga, masalah anak-anak yang sekarang bermasalah. Dari kecil disekolahin di SDIT, SMPIT, SMIT, sudah 25 tahun sampai 30 tahun, ya, sudah nikah, selingkuh. Sholatnya bolong-bolong, nggak puasa Ramadan, ya, berubah pergaulannya. Kenapa? Karena merasa ya sudah punya kemampuan dan dia seringkali mengucapkan gini, saya tanya, ini orang tuanya ustadz, ya, orang soleh, kenapa kamu seperti ini? Mereka menjawab, saya capek. Selama ini saya nurutin orang tua saya gitu. Jadi ketika dia sudah dewasa, punya penghasilan sendiri, berubah. Nah ini penting bagi kita. Ya. Dan anak-anak sekarang itu seperti stroberi, kelihatannya mengkilat, begitu dikasih masalah, ada masalah galau gitu. Siapa yang salah? Kenapa jiwanya tidak sekuat Bapak Ibu sekalian? Yang salah kita orang tuanya dalam mendidik mereka. Ya, terlalu banyak memfasilitasi diantaranya. Oke, kita lihat gambar ini. Ini fenomena orang zaman sekarang nih. Mudah stres dan banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena merasa nggak punya solusi. Kita lihat nih tokoh-tokohnya ini. Ini insya Allah semuanya kenal ya. Hidupnya impian kita, tetapi matinya ada yang bunuh diri pakai obat penenang dan sebagainya gitu. Bahkan di situ ada tragis nih, 6 miliarder dunia ya. Artinya kehidupannya bisa jadi impian kita tetapi matinya bunuh diri. Artinya ini uang itu bukan segalanya. Maka di usia kita yang sudah jelita ya, saya lihat kan ini banyak senior juga yang sudah 50 bisa jadi evaluasi orientasi kita, obsesi kita apakah masih sebatas uang gitu. Semangat kerjanya karena ngejar fulus. Ya, bukan lagi bagaimana kita bisa berperan maksimal terhadap ya kesempatan sisa kehidupan kita. Nah, kita pahami dulu apa itu stres ya. Jadi stres adalah reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, ancaman atau suatu perubahan. Cita-cita jadi manajer. Tahun ini diangkat jadi manajer, stres. Tekanan top manajemen begitu kuat, punya anak buah senior-senior, nggak nurut, stres itu. Jadi perubahan itu juga bisa membuat orang stres. Dari SD masuk pesantren anak kita. Kalau tidak dibekali, dimotivasi, dibenarkan, ya, diberi mindset yang benar, bisa stres dia dengan lingkungan yang barunya.
Jadi stres ini terjadi ketika tuntutan yang diberikan lebih besar dari kemampuan mengatasinya gitu. Nah, stres ini jamaah rahimakumullah bisa dialami oleh siapa saja, dari anak-anak hingga dewasa. Jadi kalau anak kita nih ibu-ibu tiba-tiba pulang, dia lempar tas, dia ngambek, dia diem aja, atau bahkan dia teriak, itu jangan ditanya kenapa kamu, tanya aja kamu lagi marah. Jadi langsung kita sebutin aja apa yang dialami. Nah, kita terkadang nggak paham bahwa anak-anak juga bisa stres. Ya kita kejar dia, kita pressure dia begitu aja ini. Jadi saran saya kalau nanti ngalamin anak kita tiba-tiba ngambek, marah, ya, pulang dari sekolah misalkan, tanya aja, kamu lagi marah. Udah tanya gitu aja. Biarkan dia menenangkan diri dulu gitu. Karena ternyata banyak sekali anak-anak sekarang yang stres. Gitu. Nah, stres ini bagian dari proses kehidupan yang pasti dialami oleh manusia. Yang repot nih, ketika kita salah dalam penyikapan, ini akan berlangsung lama dan dapat merusak kesehatan kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, kalau pusing setiap tanggal tua wajar Pak. Ya, ini pusingnya setiap saat gitu, selalu pusing, apalagi penyakitnya kambuhan, dari bujang sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Nah, patut dievaluasi, jangan-jangan kita stres. Ya. Kita cek Pak ya, tandanya ini. Tanda orang mengalami stres. Yang pertama merasa lebih sensitif dari biasanya. Jadi suka tiba-tiba marah karena hal sepele. Tadinya baik. Gitu. Ini sekarang kucing lewat aja kesel kita. Gitu. Nah ini evaluasi. Kalau ngalamin itu berarti jangan-jangan kita lagi ada pressure. Jadi jiwa kita lagi tegang. Gitu. Ya. Yang kedua demotivasi. Merasa kurang energi. Malas. Apalagi sudah punya moto I don't like Monday. Ya. Ini hati-hati jangan-jangan kita lagi kelelahan. Drop energi jiwa kita. Terus yang ketiga sulit fokus, konsentrasi, suka bingung atau disorientasi. Kita evaluasi performa kerja kita menurun nggak? Kalau menurun hati-hati nih, jangan-jangan kita lagi stres, lagi tegang jiwa kita. Terus mengalami perubahan mood yang sangat cepat. Pagi semangat, siang udah loyo gitu. Terus ibadah jadi berat dan hampa. Ini mau Ramadan, tadinya kita semangat, tilawah. Tiba-tiba jadi malas, berat kayak ada tembok mau tilawah. Mau puasa sunnah berat. Ya. Terus habis baca Quran, habis sholat, rasanya hampa. Kerja juga nggak semangat. Ya. Ini evaluasi. Terus sulit tidur. Kalau kita, ya mohon maaf ya, yang bagi bapak-bapak yang terbiasa begadang, ini evaluasi Pak. Bapak sedang menabung penyakit. Bapak sedang melabahkan organ. Karena tubuh kita akan terjadi peradangan kalau kita seringkali begadang. Jadi evaluasi kalau kita tadinya gampang tidur, ya apalagi kalau ada kajian tidur, tiba-tiba malam susah tidur. Nah ini jangan-jangan lagi stres gitu. Yang ketujuh menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedelapan sering sakit atau sakit psikosomatis. Jadi penyakit karena stres yang berlarut. Seperti sakit kepala, nyeri seluruh tubuh, nyeri ulu hati, jantung suka berdebar, sesak napas, ya, dan mudah lelah. Nah ini tandanya Pak, dari 8 ada berapa kita? Jangan sampai bilang nih kayaknya gue banget nih. Nah apa sih penyebab stres? Yang pertama ini saya jelaskan dulu secara teoritisnya ya, menurut pakar. Ya, nanti saya bahas, saya jelaskan juga menurut Islamnya. Penyebab stres pertama adalah rasa khawatir terhadap sesuatu. Ini hati-hati ya, kalau kita seringkali punya asumsi, apalagi kita punya anxiety, punya kecemasan, ini kebanyakan di ibu-ibu ya. Ini bisa jadi stres, padahal ini masih asumsi. Gitu. Terus berikutnya tidak memiliki banyak atau kendali dari suatu situasi. Tadi jadi manajer, tekanan dari atasan tinggi, anak buah sulit diatur, stres. Gitu. Nah, terus tanggung jawab yang dianggap sangat berat. Tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Ini ibu-ibu, kalau suaminya lagi jobless, itu bagi seorang laki-laki, ketika dia tidak bekerja itu turun harga dirinya. Ya. Jadi jangan terlalu di pressure. Jadi Pak, bekerja itu sebuah kehormatan. Gitu. Jadi jangan sampai hari ini sudah diizinkan Allah bekerja, tapi ngeluh melulu. Tapi nggak keluar-keluar. Kalau lebaran ngumpul, saya kayaknya mau pindah nih, nggak betah. Ya, stres saya di sini. Tapi ntar lebaran tahun depan masih aja kerja di situ. Tapi ngeluh melulu. Nih hati-hati. Jangan-jangan kita stres. Terus perubahan dalam hidup atau masa-masa yang tidak menentu. Ini juga bisa bikin stres.
Kasus COVID kemarin saya punya kawan 4 bulan nggak bisa tidur. Kebayang 4 bulan. Kenapa? Karena stres dia, takut mati. Padahal sampai hari ini masih hidup gitu. Ya. Jadi penyebab stres itu kadang-kadang memang karena persepsi kita, asumsi-asumsi kita. Tapi penyebab terbesarnya adalah 3 emosi ini. Kenapa orang mudah sekali stres? Pertama, karena dia pemarah. Gampang kecewa. Ini evaluasi. Karena ini jadi prasyarat masuk surga. Orang yang mau masuk surga itu, orang bertakwa itu, wal kadhiminal ghaid, mampu menahan marah. Yang kedua, kenapa orang mudah stres? Karena punya kecemasan. Takut, khawatir, cemas. Gimana ya? Bentar lagi pensiun, anak masih kecil-kecil. Nah, kalau ada rasa ini Pak, ya, ini tanda kita punya kecemasan, kekhawatiran gitu. Dan yang ketiga, kita menyimpan kesedihan. Kalau kesedihan ini Allah larang. Jadi kalau kita sudah tipenya pemarah, kekhawatirannya tinggi, menyimpan kesedihan lagi. Luka batin sama atasannya. Atasannya sudah pensiun, kita masih menyimpan luka batin. Nah, waspada, akan mudah stres. Kenapa Pak? 3 unsur ini, itu jiwa kita akan keruh. Jiwa kita akan luka. Nah, orang-orang seperti ini jiwanya tegang seperti senar gitar Pak. Kesenggol dikit aja teng, masalah sepele jadi berat. Kenapa? Karena jiwanya, hatinya lagi sakit. Dan Allah sudah memberikan sebuah barometer standar keimanan seseorang. Bapak ngaku beriman, ya ibu-ibu ngaku beriman, bertakwa, barometernya diduain. Ya. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Wali-wali Allah itu dia tidak ada kekhawatiran terhadap masa depannya, enggak cemas dia. Yang penting dia memaksimalkan perannya, memaksimalkan tanggung jawabnya, profesional di dalam bekerja, udah selebihnya diserahkan, bertawakal kepada Allah. Yang kedua, walahum yahzanun, enggak ada kesedihan dengan takdir hidupnya, dengan masa lalunya. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang beriman itu ya, dia tidak ada kekhawatiran dengan masa depan. Yang kedua, dia tidak menyimpan kesedihan. Nah, bagaimana solusinya kalau kita ternyata lagi stres atau gampang stres, ya, gampang kalut dengan sebuah masalah. Nah, saya akan jelaskan dalam persepsi Islamnya. Oh ya. Jadi penyebab stres secara pakar ini, tapi sesungguhnya menurut para ulama dalam konsep Islam, stres itu yang penyebab pertamanya karena kita jauh dari Allah. Jadi kalau ada orang berani dia nggak taat sama Allah, walaupun hartanya banyak Pak, sesungguhnya dia akan stres karena sudah disetting sama Allah. Ya. Waman a'rado an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan donka. Ini surat Toha ayat 124. Akan aku bikin dia, kalau orang berpaling itu, dia bermaksiat, dia triki-triki dalam kerjanya, banyak manipulasi, udah tunggu aja, nanti akan sempit hidupnya. Bisa jadi apa yang dia inginkan tercapai. Saya banyak nanganin kasus orang yang hidupnya impian saya, tapi stres dengan masalah-masalah sepele. Jadi yang pertama sebenarnya penyebab stres itu adalah karena kita jauh dari Allah. Yang kedua karena kita masih belum ridho dengan takdir Allah. Kurang sabar kita menjalani kehidupannya. Kenapa? Karena kita selalu banding-bandingin diri kita dengan rekan kerja kita. Dia baru masuk, udah jabatan ini, saya boro-boro. Nah kalau begini modelnya, kita akan kurang sabar. Akhirnya kita pakai jalan pintas, triki-triki kita. Menganggap yang penting kan cepat kaya. Gitu. Padahal tidak ada kesuksesan, kebahagiaan, keberkahan di atas kemaksiatan. Dan yang ketiga, kalau secara Islam, kenapa orang bisa stres itu? Karena ambisi dunianya berlebihan. Fokusnya hanya sebatas dunia. Motivasinya tergantung, ya, saldo di ATM-nya. Tergantung nih ada duitnya enggak nih. Kalau enggak ada duitnya lemes dia. Nah, kalau seperti ini, ya padahal hidup itu enggak kebetulan, padahal tugas kita adalah ngabdi, tapi kita berpikir bagaimana kita itu di dunia itu bisa terkenal, kaya. Nah, kalau orientasinya hanya sebatas dunia, siap-siap aja akan stres. Nah, yang saya akan jelaskan adalah bagaimana solusinya. Ada 5 kunci bagaimana kita mengatasi stres. Dan ini kita belajar Pak dari para nabi, para rasul, orang-orang top level, kekasih Allah, bagaimana dia menghadapi ujian kehidupan. Karena faktanya di dalam kehidupan ini, kita baca dalam Al-Quran, tidak ada satu nabi yang Allah ceritakan itu hidupnya leye-leye, Desember jalan-jalan, healing gitu, naik kapal pesiar atau naik jet pribadi, nggak ada yang seperti itu. Semuanya kehidupan mereka adalah dari satu masalah ke masalah berikutnya. Nah bagaimana mereka mengatasi semua itu sehingga sekarang mereka sedang leye-leye ini.
di taman-taman surga. Nah inilah yang akan saya jelaskan. Karena saya tahu di luar sana banyak teori-teori bagaimana kita mengatasi stres. Kalau bukan bersumber dari sang pencipta manusia, mohon maaf, semu. Maka yang harus kita tanamkan, yakini bahwa hanya konsep yang dari Allah lah yang benar. Yang pertama, bagaimana kita mengatasi stres adalah ridho. Menerima ya takdir dan ujian kita. Dan ini harus paham terhadap takdir dan ujian. Jadi penyebab gangguan jiwa terbesar ya karena orang itu masih belum menerima. Kenapa saya seperti ini? Udah enak-enak di sini, dimutasi misalkan. Ya. Padahal mutasi itu bisa jadi takdir Allah. Karena dalam faktanya semua hal yang ingin Allah berikan kebaikan itu pasti sesuatu yang dianggap oleh kita nggak enak. Nah, ketika kita belum ridho dengan mutasi itu bisa jadi ya, inilah penyebab kita akhirnya jadi stres. Maka ridho dulu aja dengan semuanya karena hidup itu tidak kebetulan. Nah, saya mau jelaskan. Saat pulang dari perang Bani Muthalib, Rasulullah bawa istrinya Aisyah. Ini Pak, supaya Bapak paham bahwa hidup itu nggak kebetulan. Jadi jangan bangga kita dengan prestasi kita. Nah, gue dong nih. Masih muda, karir udah tinggi gitu. Seolah-olah karena kita rajin belajar gitu. Padahal nggak seperti itu. Dan jangan sedih ketika kita diuji karena semua itu sudah tertulis. Jadi saat pulang dari perang Bani Muthalib, Rasulullah bawa istrinya Aisyah, tiba-tiba pasukan diberhentikan Pak, di tempat yang susah air. Para sahabat kesel nih, apalagi tahu ternyata pasukan diberhentikan oleh Rasulullah istirahat di tempat itu bermalam, itu penyebabnya karena Aisyah, putrinya Abu Bakar, istri Rasulullah itu kalungnya hilang. Mereka kesel, nih ulah Aisyah nih. Abu Bakar karena para sahabatnya komplain, terprovokasi, akhirnya disamperin tendanya Aisyah anaknya. Di tenda dilihat Rasulullah sudah tidur, ada Aisyah, dimarahin Aisyahnya. Gara-gara kamu lah kira-kira bahasa kita gitu. Ya. Nah, akhirnya apa yang dikhawatirkan para sahabat terjadi Pak. Begitu pagi mau sholat subuh, nggak ada air. Lalu mereka bilang apa itu Pak? Kalau kita Pak dalam sebuah rapat, diskusi, kita punya ide kita nggak disampaikan, nggak disetujui. Terus ternyata ide kita yang benar. Udah gue bilang juga apa gitu kan kita kan. Para sahabat juga begitu. Tapi tiba-tiba para sahabat istighfar Pak. Kenapa? Karena dalam situasi seperti itu, mau sholat tidak ada air, turun surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6 itu apa? Mengatakan apa? Bahwa kalau nggak punya air, boleh pakai debu, boleh tayamum. Pertanyaan saya Pak, kenapa para sahabat istighfar Pak? Karena mereka yakin bahwa Quran itu Pak, turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu utuh Pak 30 juz. Surat Al-Maidah ayat 6 perintah tayamum sudah ada. Tapi turun dari langit dunia kepada Rasulullah itu bertahap. Jadi mereka langsung istighfar, minta maaf sama Abu Bakar, dan Abu Bakar akhirnya gentleman minta maaf sama anaknya. Kenapa Pak? Karena ternyata kalung hilang itu adalah by design Allah, settingan Allah. Bisa dipahami Pak ya? Dan ini dipahami oleh para sahabat bahwa hidup itu tidak kebetulan. Maka kita jangan pernah reaktif Pak. Tiba-tiba disuruh atasan begini. Jangan-jangan dia lagi challenge kita Pak untuk naik jabatan. Dites dulu kan. Kan dia juga nggak berani asal salah pilih. Ya. Milihnya asal-asalan. Jadi terkadang apapun yang terjadi Pak. Yakinlah bahwa segala sesuatu pasti baik-baik. Maka tugas kita apa? Ridho aja. Ridho aja tuh. Ya. Menerima semua apa yang sedang terjadi hari ini. Karena semua itu sesungguhnya tidak kebetulan gitu. Karena gini. Dalam hidup ini kita pasti diuji. Allah katakan di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman lalu enggak diuji? Enggak. Halu kita Pak kalau begitu. Hidup itu isinya ujian. Karena kita akan dibayar mahal Pak dengan ujian itu oleh Allah. Dibayarnya surga Pak. Kita akan punya 72 bidadari, istananya emas Pak. Bayangin Masjid Istiqlal kalau dibuat dari emas. Terus kita punya 72 istri Pak, kita mau 2 aja di dunia susah banget kan, ribet ya. Nanti dikasih 72, yang penting Bapak sabar. Dan Bapak akan diuji. Kata Allah, walaqad fatanal ladzina min qablihim, fala ya'manallahu alladzina shadaqu wa la ya'mal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta yang cuman omdo bilangnya beriman tapi yang diuji ya, langsung berpaling ya. Dan hakikat kehidupan ini Pak, sudah disetting sama Allah. Kita akan ngalamin 5 ujian.
Allah katakan walan nabluwannakum bisain minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anqus was samarat. 5 model ujian ini ada ketakutan, kekhawatiran, cemas. Jadi siapapun Pak, hatta Rasul sekalipun punya kekhawatiran itu. Dan itu sengaja Allah setting sebagai bentuk ujian bahwa kita itu diminta bergantung kepada Allah. Yang kedua kelaparan, kekurangan harta, ya. Gaji nggak naik-naik, ya. Ini ujian, Pak. Terus berkurangnya nafs atau sakit, ya. Dan kekurangan buah-buahan. Jadi ini model ujian kita. Dan setiap kita akan diuji. Salah satu dari ini pasti kita pernah mengalaminya. Dan kata Allah, wabasyiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang siapa? Alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Pak, Allah pengen kalau kita lagi diuji, tiba-tiba Bapak dapat masalah dalam bekerja, ucapkan aja istirja, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu supaya jiwa kita enggak guncang. Bahkan sebagian orang sukmanya bisa jadi lepas gara-gara dia guncang dengan kejadian itu. Ya. Dan ujian itu bagian dari paket. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wala nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Bahkan sudah Allah tegaskan di surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu akan dibikin sama Allah, hidupnya akan susah terus. Masalah terus. Tapi enggak usah khawatir. Kenapa? Karena ternyata ujian itu tanda cinta Allah. Rasulullah mengatakan inna idzamal jazaa'i ma'al izamal bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya pahala besar karena balasan ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menimpakan ujian kepada mereka. Jadi ujian itu bagian tanda cinta kasih. Kita seringkali salah persepsi. Begitu diuji merasa kita orang paling sial sedunia gitu. Dibanding rekan-rekan kerja sekantor kayaknya saya paling sial nih. Padahal ini lagi diuji. Jadi kita hanya diminta apa Pak? Pertama supaya nggak stres, ridho. Apa tanda Allah ridho sama kita Pak? Kita ridho dengan ujian hidup kita. Jadi yang bikin hidup ini jadi ribet, gara-gara kita belum ridho, belum menerima. Kita pengennya jadi si A, padahal kalau jadi si A belum tentu. Ya kita juga bahagia. Bisa jadi ribet itu, istrinya galak, cicilannya banyak. Kita aja nggak tahu. Maka ridho dulu, ridho ini baru nanti kita bisa sabar. Akhirnya jiwa kita jadi tenang dan kita punya optimisme. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi stres adalah kita yakin dengan janji Allah. Ini jadi masalah. Banyak kasus yang saya tangani, dia yakin sama Allah. Ini Bapak evaluasi ya Pak. Tetapi belum yakin 100% dengan janji Allah. Merasa kalau lagi diuji itu, ya Ustadz mah nggak ngerasain. Saya nih, wah gitu. Jadi merasa hidupnya udah susah aja kayaknya. Padahal kaidah ujian itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita nggak bakal diuji kecuali sebenarnya sanggup. Ini cuma sekedar ujian aja. Tetapi kita setan, apalagi kalau Bapak ada jin leluhurnya gede, wah diaduk-aduk terus itu. Apalagi ibu nyimpen luka batin, ya, nyimpen kekecewaan sama suami. Udah jinnya terima kasih, gampang ngaduk-ngaduknya. Maka akhirnya masalah sepele itu jadi besar gara-gara apa? Gara-gara hati kita yang terbelenggu, yang sempit. Tadi ada luka batinnya. Menyimpan kekecewaan, menyimpan kesedihan, apalagi menyimpan dendam. Padahal sesungguhnya ujian itu pasti bisa kita lalui, bisa selesai gitu. Dan kalau kita Pak yakin dengan janji Allah, Allah itu pasti nolong kita. Ini janji Allah. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan yang harus dipahami terkait kehidupan ini bahwa tadi hidup itu tidak kebetulan. Jadi kata-kata kebetulan itu sebenarnya adalah ungkapan dari logika kita yang nggak mampu menerjemahkan dasarnya skenario Allah. Ini kalau ini kan banyak senior di sini ya, pasti paham kalimat ini bahwa hidup itu tidak kebetulan. Kita pasti pernah ngalamin Pak masa-masa kita kayaknya udah mau bunuh diri aja. Padahal akhirnya hari ini masih hidup dan kita bisa jadi udah lupa dulu zaman Covid kan banyak orang stres. Tapi hari ini alhamdulillah kita udah lupa bahwa kita pernah ngalamin Covid gitu. Ya. Dan pun kalau ada saudara kita yang meninggal, insya Allah mereka matinya syahid. Jadi sudah banyak yang kuburannya tadi sementara, begitu dibongkar kuburannya, padahal amalannya biasa aja, jasadnya masih utuh. Dan itu bagian dari proses pembayaran dari Allah. Ya, ketika mereka memang ridho dengan ini. Ya. Jadi musibah juga enggak kebetulan. Nah yang ketiga,
Solusi agar kita tidak stres adalah kita berdoa. Kalau ada Pak botol 600 mili, kalau saya pegangin terus, ya awalnya jadi enteng kan 600 mili botol air. Tapi kalau saya pegangin terus 24 jam kira-kira apa Pak? Pegel saya. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Taruh aja botolnya, ngapain kita pegangin terus gitu. Kalau butuh aja baru kita ambil. Nah berdoa hakikatnya adalah bagaimana kita menyerahkan masalah kepada Allah. Kita seringkali, apalagi kalau Bapak takdirnya dulu ranking 1 terus, karirnya bagus, itu logikanya kuat biasanya Pak. Orang-orang seperti ini malas berdoa. Karena merasa apa? Mampu, gua kan hebat. Terbukti nih capaiannya sekarang keren gitu dibanding teman-teman kerjanya. Nah orang-orang model kayak gini ya biasanya malas berdoa. Padahal Pak ya kita itu diminta sama Allah berdoa. Kalau dikasih masalah kata Allah balikin aja masalahnya. Cara balikinnya gimana Pak? Menyerahkan masalah itu adalah dengan berdoa. Kita belajar nih Pak bagaimana Allah menjelaskan kehidupan para nabi, para rasul dan cara mereka berdoa. Ya. Pertama kita akan belajar dari Nabi Nuh. Bagaimana ini berdoanya Pak. Kita lihat Nabi Nuh itu Pak, nabi yang hidupnya lama, masa jabatannya Pak, itu berapa periode tuh? 1000 dikurang 50, 950 tahun. Kalau satu periode 5 tahun, berapa periode dia itu? Tapi pengikutnya cuma sedikit. Enggak sampai 100. Katanya hanya 80. Tapi kita lihat nih bagaimana Nabi Nuh, dia berdoa. Ya. Ini kan kalau kita dikasih target 100, kecapainya cuma 2, itu kan kita dianggapnya gagal total. Tapi Nabi Nuh Allah puji, bahkan jadi ulul azmi minar rasul. Nabi yang punya azam, ya, kesungguhan, kegigihan dalam berdakwah. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh berdoa. Ini cara berdoanya Pak. Nabi Nuh mengatakan qala rabbi inni da'autu qaumin laila wa nahar. Nabi Nuh itu Pak dakwahnya kalau kita cuma Sabtu Ahad, ya. Tapi di sini Masya Allah setiap hari ada kajian gitu. Ya. Kita dakwahnya cuma Sabtu Ahad, Senin sampai Jumat nyari duit. Nabi Nuh siang malam pada dakwahnya. Kok pengikutnya dikit? Karena urusan hasil hak prerogatif Allah. Lalu Nabi Nuh mengatakan falam yajidhum du'ai illa firara. Tapi seruanku tidak menambah iman mereka, justru mereka lari. Bahkan parahnya Pak, ini kalau kita baca di sini, diajak ngaji malah nutupin bajunya, telinganya ditutupin. Jadi wajahnya ditutupin sama bajunya Pak. Bapak ngajak rekan kerja, ngajak tetangga ngaji ke masjid, dia malah nutupin wajahnya dengan bajunya, telinganya ditutupin pakai tangannya, diapain Pak? Gue hajar gitu kan. Nabi Nuh begitu Pak ngalamin itu. Dia ceritain pada detail. Jadi kalau berdoa itu ceritain, ya Allah, atasan saya galak, kayaknya dia sentimen gitu. Sampaiin Pak sama Allah. Biar hati atasan itu Allah yang buat, Allah yang perbaiki. Ya Allah. Ya, istri saya ngomel melulu, apalagi kalau tanggal tua. Sampaiin Pak, apalagi kalau itu bikin stres Bapak gitu. Ya. Lalu Nabi Nuh mengatakan, lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan terang-terangan. Yang kemudian menyeru mereka dengan terbuka dan dengan diam-diam. Jadi semua cara dipakai sama Nabi Nuh dan itu Nabi Nuh ceritakan kepada Allah. Ya. Apa pelajarannya Pak dari doa Nabi Nuh ini? Doa Nabi Nuh mengajarkan kepada kita cara menetralkan batin. Jadi kalau Bapak lagi galau, doa aja. Tapi doanya detil supaya apa? Isi hati kita nih, kegalauan kita itu ketransfer Pak, keluar. Kita serahkan sama yang maha kuat. Siapa? Allah. Jadi cara berdoa itu begitu yuk. Jadi doa Nabi itu cara menetralkan batin yang sedang resah, gelisah, yakni dengan mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah akan mengurai semua beban dan himpitan yang menyesakkan dada. Kita serahkan beban ujian kepada Allah dan itulah yang Allah mau Pak. Yang Allah mau kita itu kolokan. Bapak nggak pengen hidup di dunia, ditugasin hidup di dunia. Allah tanggung jawab Pak. Rezekinya dikasih, semuanya dikasih. Kalau ada masalah suruh curhat sama Allah. Ketika kita dilepas Pak, itu kan kalimat yang Allah berikan kepada kita. Ini SOP-nya Pak ya, setiap orang akan ngalamin. Alastu birabbikum, kamu yakin nggak bahwa aku itu Rob kamu? Allah pakai kata Rob Pak, bukan kata ilah. Itu Rob artinya apa? Allah yang maha mengatur, maha menolong. Jadi kalau nanti kamu kerja di Dispenda, rekan-rekan kerjanya pada julid, pada hasad, banyak masalah, kerjaan susah. Ini kayaknya atasan kita sentimen. Curhat sama aku kata Allah. Minta tolong sama Allah. Jadi mengadu sama Allah itu bukan aib. Itu tanda kekuatan jiwa, tanda kita yakin dengan janji Allah. Ini bisa dipahami Pak ya? Jadi cara efektif melapangkan dada yang sempit adalah dengan berdoa.
Jadi doa itu Pak sebuah kekuatan jiwa. Ini evaluasi, apalagi Bapak yang sukses ya, yang capaian dunianya bagus, biasanya logikanya kuat. Dan orang yang logikanya kuat biasanya malas berdoa. Nah, saat ujian datang dan lelah menghampiri, merasa berat dengan beban kehidupan, sebenarnya itu artinya adalah Allah sedang meminta kita bersandar kepadanya. Jadi Pak, karena Allah sayang sama kita, dibikin kita tuh masalah terus. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa hidup itu untuk berkontribusi. Hidup itu untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk sekedar karir, nyari duit, biar terkenal, biar kaya, dibanding tetangga-tetangga kita, dibanding saudara-saudara kita. Bukan itu. Jadi kalau kita hari ini ada masalah, itu tanda Allah lagi ingin kita bersandar kepada Allah. Segera ngadu, ya, segera bersandar diri kepada Allah. Ini Nabi Nuh. Kita lihat Pak, curhatnya Nabi Yakub. Jadi Nabi Nuh itu model-model kayak Bapak lah, ya, bekerja banyak masalah, stres dengan kerjaan, ya. Nah, sekarang Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dia bermasalah dengan siapa Pak? Dengan anak-anaknya. Katanya Nabi Yusuf dijanjikan jadi nabi. Hilang Nabi Yusufnya. Nah, lihat cara Nabi Yakub berdoa. Ya. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kami tahu. Jadi saat kita sedih, jangan ragu untuk mengadu kepada Allah. Bersimpu dan mengadulah kepada Allah. Jadi saat harapan seolah sirna, ketahuilah ada Allah pemilik segalanya dan yang berkuasa atas semua harapan. Ini doa Nabi Yakub. Ya, ketika dia sedih. Terus doa Nabi Ayub. Ini bagi yang sakit, belum sembuh-sembuh juga, sudah bertahun-tahun atau penyakitnya kambuhan. Lihat Pak cara doanya Pak. Ini Allah jelaskan kepada kita, begini loh cara doanya kalau kita lagi sakit. Lihat doanya Pak, bukan minta sembuh. Cara doanya apa? Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Lihat Pak, enggak komplain. Ya Allah, saya lagi sakit. Nah, untuk kasus sakit, cara doanya begini. Dan kita tahu Nabi Ayub itu penyakitnya top level. Kata Rasulullah, Nabi Muhammad SAW tidak akan diderita oleh umatnya Nabi Muhammad. Ini top level Pak, belasan tahun sakit, ada yang bilang 20, ada yang bilang 18 tahun. Top level, ya. Tetapi sembuh hanya dengan apa? Doain. Ini Allah lagi ngajarin apa Pak sama kita Pak? Ya, tentang keyakinan kepada Allah. Jadi yang model kayak gini aja, yang sakitnya parah, dokter udah lepas tangan, sembuh. Ini cara doanya. Jadi Bapak apapun masalahnya coba evaluasi Pak. Ya. Sesuaikan dengan doa-doa para nabi yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Terus doa Nabi Yunus. Nabi Yunus ini ya kurang sabar. Ya, Allah ceritakan begini nih. Jadi Rasulullah, Nabi Muhammad SAW tegur. Fasbir li hukmi rabbika wala takun kasohibil huti idnada wa huwa maktum. Maka bersabarlah kamu Muhammad terhadap ketetapan Rabbmu. Jadi kita diminta bersabar bersama Allah terhadap takdir hidup kita. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan, yang dia berdoa dalam keadaan sedih menyesal. Siapa dia Pak? Yang dalam perut ikan? Kita lihat di surat Al-Anbiya 87. Allah katakan wazanuni iddahaba mugodiban. Dan inilah kisah Zunun. Masya Allah ya, Allah tidak menyebutkan namanya langsung, jadi menjaga. Disebutnya Junun, tapi para ulama tahu itu Nabi Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, kecewa, tetangganya diajak ngaji nggak pada mau. Bapak punya anak buah, ya, punya rekan kerja diajak untuk sinergi, nggak mau. Jangan kecewa Pak. Kecewa dengan kebaikan akan dihukum sama Allah. Nabi Nuh itu kurang sabar dalam persis Allah. Kalau pakai logika kita gimana Pak? Kita ngajak orang ngaji, nggak mau nih. Ya udah saya tinggalin aja dong. Itu kan logika kita gitu kan. Tetapi sama Allah nggak boleh. Dalam berdakwah itu udah urusan hasil serahkan aja sama Allah. Tugas kita adalah bersabar Pak. Apalagi dalam bekerja, bersabar. Ini pentingnya kita memang jangan egonya jangan gede, jangan dominan. Kita harus juga bisa menyesuaikan, ya. Jangan sampai teman-teman kita kalau ditanya siapa di ruangan ini di bagian ini yang paling egonya gede, kita yang ditunjuk. Ini evaluasi Pak. Karena kalau kita egonya gede, mohon maaf ya, akan sering gampang kecewa. Sering keluar grup, ya gara-gara ide kita nggak terima, kecewa, ya. Akhirnya marah ngancem-ngancem. Pokoknya mulai hari ini, nah hati-hati kita akan dihukum, mungkin gak dimasukin perut ikan paus Pak. Kita akan dimasukin, dibikin masalah terus hidup kita. Anak-anak kita masalah, istri kita jadi cerewet. Ya. Nah
Dan Allah ngajarkan bagaimana doa Nabi Yunus, Pak. Kalau kita modelnya kayak gitu, gampang kecewa, ya, suka keselan, sering keluar grup, suka ngancem-ngancem sama anak, ya, sama anak buah, sama atasan suka ngancem-ngancem nih. Zikirnya gimana, Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi kalau Bapak merasa kok masalah ini nggak selesai-selesai, sudah setahun lebih, bahkan sudah 5 tahun nggak selesai-selesai, jangan-jangan Bapak punya dosa sebagaimana yang Nabi Yunus lakukan. Ada kekecewaan, ya. Nggak mau aktif lagi di DKM, nggak mau aktif lagi di masjid, nggak mau ngaji lagi gara-gara kita ada kecewa dengan pengurus atau dan sebagainya. Dan dasarnya doa Nabi Yunus, Pak. Kalau kita doa, sebelum berdoa baca dulu doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka doanya mustajab. Jadi Masya Allah. Yang berikutnya, oh ya, ada 3 doa yang biasa Rasulullah baca, Pak. Ini supaya urusan kita jadi mudah. Yang pertama Rasulullah mengatakan doanya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Jadi kita minta diperbaiki, Pak, mohon kepada Allah pertolongan, aslih li sya'ni kullahu, dan memperbaiki seluruh urusan kita. Ya. Ya, nanti silakan dibacanya. Ada satu doa juga yang bagus nih, Pak, bagaimana agar jiwa kuat, nggak gampang khawatir, nggak gampang cemas, ya. Ini bagian dari doa-doa maksur yang biasa Rasulullah baca. Bagaimana kita terhindar dari 8 penyakit jiwa. Ya. Yang keempat, kita ikhtiar, cari solusi. Jadi fokus orang beriman itu nyari solusi, bukan fokus sama masalahnya. Apa ciri orang yang fokus sama masalah? Ketemu orang ngeluh terus dengan masalah. Ketemu si A ngeluh, ketemu si B ngeluh. Harusnya kita fokus cari ikhtiar. Fokus kepada solusi, bukan kepada masalah. Karena dalam hidup ini ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Fokus aja sama solusi. Ikhtiarlah sesuai kemampuan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bersabar dan tawakal. Jadi bersabar saat diuji. Yang Allah inginkan adalah alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi disebut orang sabar kalau kita ada masalah, kita serahkan kepada Allah. Apa tanda kita berserah kepada Allah? Kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi. Siapa mereka ini? Dan mereka diapresiasi oleh Allah. Ulaika alim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita diminta bersabar. Dan kata Imam Syafi'i, Pak, apapun masalahnya, tenang aja. Nanti ujungnya apa? Baik-baik saja. Masalah itu sebenarnya yang jadi besar itu karena hati kita yang keruh. Maka evaluasi aja terus hati kita, Pak. Ya, kajian-kajian terapi Quran itu kajian-kajian yang bagaimana kita mengevaluasi kondisi hati kita. Bagaimana level hati kita itu sudah bisa ridho, bisa bersabar, dan kita bisa bertawakal, berserah diri. Jadi pastikan Pak, kita masuk dalam kondisi orang-orang yang tawakal. Apa sih tawakal? Ini jadiin status kita hari ini, Pak. Tawakal adalah meninggalkan ketergantungan kepada sebab, kemudian menggantungkan diri kepada sang pemberi sebab, kepada Allah, tanpa meninggalkan sebab itu sendiri. Jadi tawakal itu bukan malas. Bahkan kita lihat nih, Pak, doanya orang tawakal apa, Pak? Kalau mau berangkat kerja, Pak. Bismillah tawakaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Ini kan doa mau berangkat kerja, bukan mau tidur. Artinya tawakal itu artinya apa? Proaktif. Nah, bagaimana kita mengantisipasi, Pak, supaya jangan stres? Kalau tadi adalah 5 caranya, sekarang antisipasinya nih. Pertama, pastikan kita senantiasa ikhlas. Lalu evaluasi, Pak. Kita nongkrong di sebuah tempat, ngumpul dengan tetangga, hadir dalam kajian ini, apa sebenarnya motivasi kita? Dapat pahala nggak kita? Kita akan dapat pahala kalau kita niatnya karena Allah. Terus pastikan kita selalu ridho dan qanaah, merasa cukup. Jangan suka banding-bandingin lagi dengan rekan kerja kita, karena setiap kita dengan rezekinya masing-masing, dengan takdirnya dan ujian masing-masing. Terus senantiasa berbuat kebaikan. Yang harus kita lakukan, Pak, adalah kita pastikan ya bukan orang yang suka komplain. Jangan sampai kita di kantor terkenal tukang komplain, selalu ngeluh terus dengan dengan setiap ada kebijakan baru dari atasan kita yang pertama komplain, pertama kali ngeluh, udah ridho aja, Pak. Ya, karena tujuan dia pasti atasan kita tujuannya adalah kebaikan gitu. Terus pastikan kita orang yang senang qiyamul lail, karena qiyamul lail itu menguatkan jiwa. Terus perbanyak istighfar, Pak, apalagi ini mau bulan Ramadan. Dosalah yang menghalangi kebaikan-kebaikan kita. Maka penting bagi kita senantiasa muhasabah ya. Pekan lalu kan sudah saya jelaskan itu tentang muhasabah dan evaluasi diri.
Terus perbanyak infak sedekah nih Pak. Kalau Bapak hari ini ada masalah, maka udah langsung pas makan siang ajak teman-teman traktir beli makan siang. Niatin sedekah, insya Allah selesai masalah kita. Jadi sedekah itu Pak, itu melapangkan hati. Kalau ingin kita nggak gampang khawatir, ya ibu-ibu nggak gampang cemas, dan hilang kesedihan kita, maka sedekahlah. Caranya gimana? Ya kalau lagi di kantor gini, ajak teman-teman makan. Ya. Ajak makan, insya Allah selesai masalah kita. Dan langsung hari itu kita langsung segera bisa move on. Ya. Terus perbanyak zikrullah, berdoa, tawakal. Tapi mungkin ini, ya disclaimernya adalah, kalau kita terus bermasalah, evaluasi Pak, jangan-jangan ada yang salah kita dengan Allah. Maksudnya ada dosa yang belum kita istighfar. Baik ya, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa ya bisa bertawakal, senantiasa kita ridho dengan semua yang Allah berikan, kita bisa bersyukur, kita bisa bersabar, ya, dan semoga Allah anurkan kita untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya, dan Allah matikan kita dalam kondisi husnul. Kita tutup dengan doa kepada Nabi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.